Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik semua, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini. Yuk, sebelum kita akan sama-sama membaca dan mempelajarinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau terus mendekat kepada Tuhan, kami mau terus belajar firman Tuhan lewat renungan Habatus. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami dan memampukan kami melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 6 sampai ayat ke-13. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Di sini dengan judul penyembahan berhala sebagai perzinahan. Bagianmu ada di batu-batu licin sungai, dan hanya mereka sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menuangkan kurban curahan dan mempersembahkan kurban sajian. Haruskah aku sabar terhadap hal itu? Engkau menaruh tempat tidurmu di atas gunung yang menjulang tinggi, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan kurban sembelihan. Engkau menaruh lambang berhalamu di ambang pintu rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau menaiki tempat tidurmu dan melebarkannya. Engkau mengikat janji dengan mereka. Engkau mencintai tempat tidur mereka dan memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak dan memperbanyak wangi-wangianmu. Engkau mengutus duta-dutamu ke tempat yang jauh, bahkan sampai turun ke dunia orang mati. Karena jauhnya perjalananmu, engkau menjadi letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, "Sudahlah, tak ada gunanya." Engkau pun mendapat kekuatan baru oleh sebab itu, engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku? Atau menaruh aku dalam hatimu? Bukankah karena aku sudah lama membisu, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku dapat saja menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah tumpukan berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan embusan nafas. Namun, orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Nah, adik-adik, di sini dijelaskan bagaimana oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa Yehuda melakukan hal-hal yang membuat luka atau membuat sedih hati Tuhan Allah. Mereka mendukakan hati Tuhan Allah karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka melupakan Tuhan Allah yang sudah menolong mereka, yang selalu memberi pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Tetapi mereka malah mencari allah-allah lain. Mereka malah menyembah berhala. Mereka malah mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga Tuhan Allah menghukum mereka. Tetapi di sini Tuhan juga adalah Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang adil. Tuhan mengingat orang-orang yang masih setia kepadanya, sehingga di ayat 13 tadi, di bagian akhir, Tuhan Allah tetap akan memberkati, memberi pertolongan kepada orang-orang yang masih setia kepadanya. Intinya, ada harapan bagi orang-orang yang setia dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, lewat pelajaran Alkitab pagi ini, kita diingatkan bagaimana ketika kita mengikut Tuhan, kita jangan setengah-setengah. Kita harus 100%. Kita harus sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika seolah-olah Tuhan diam saja, kita malah mencari pertolongan kepada
orang lain atau mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pemikiran sendiri, bukan mengandalkan Tuhan atau berserah kepada Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Apalagi jangan sampai kita menduakan Tuhan. Contoh sederhana, jangan sampai kita lebih mengagungkan harta kita atau apa yang kita miliki sehingga kita lupa kepada Sang Pemberi berkat tersebut, yaitu Tuhan Allah. Adik-adik ingat, hal yang paling sederhana yang terkadang membuat kita lupa adalah ketika kita banyak harta atau banyak uang, sehingga kita lebih mengagungkan harta kita atau barang-barang kepunyaan kita. Jangan sampai itu menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Contoh sederhana, kita asik bermain game karena kita punya handphone baru sehingga kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk bersaat teduh, kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Mari kita gunakan harta benda yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh bermain game tetapi secukupnya. Jangan sampai handphone yang kita miliki kita gunakan dengan seenaknya sehingga kita melupakan tugas dan kewajiban kita. Apalagi jangan sampai kita menjadi lupa waktu. Nah, adik-adik, mari dalam kita mengiring Tuhan, kita harus sepenuh hati, kita harus sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan ketika kita ada masalah, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, dan mempercayakan sepenuhnya kepada jawaban Tuhan. Mari kita terus bergiat dalam mengiring Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan oleh bangsa Yehuda yang melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Ajar kami terus menghormati Tuhan, terus menghargai Tuhan, dan mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat mengiring Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam perjalanan hidup kami terkadang lupa akan Engkau, kami terkadang masih suka malas-malasan dalam mengiring Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi bergiat, bersemangat untuk taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus